Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studio Multimedia. Kali ini saya akan berbagi tentang pembuatan simulasi jaringan dengan jenis topologi bus yang dapat kita buat melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini tampilan aplikasi dari Cisco Packet Tracer. Pertama, kita harus menentukan alamat IP address-nya. Nah, di sini saya menggunakan alamat IP address 192.168.1.1 DHCP dan DNS nanti akan kita atur secara dinamik IP address-nya ya di bagian kliennya. Nah, di sini kita buat dulu perangkatnya. Di sini saya server dulu ya. Saya simpan di sini dulu servernya. Lalu switch-nya. Di sini saya hanya mencoba 3 switch ya. Lalu saya angkat komputernya. Oke. Lalu kita sambungkan kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel yang secara otomatis. Oke, sudah tersambung ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan mengatur alamat IP address-nya di server dengan cara klik sekali di servernya. Lalu di sini kita pilih desktop ya. Lalu IP configuration. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Oke, untuk DNS servernya nanti kita samakan saja dengan IP address-nya ya. Itu titik 1. Nah, jika sudah, kita harus membuat DHCP dan DNS-nya agar nanti di klien kita dapat melakukan pembuatan IP dinamik. Nah, kini kita klik menu server, pastikan di HTTP ini dalam keadaan on. Lalu di bagian DHCP ini kita on-kan juga. Lalu kita masukkan IP-nya. Ini IP kita samakan saja. Titik 1 ya. Oke, dari 0. Lalu di sini kita save kan. Nah, jika sudah,
maka kita harus memberikan nama domain DNS-nya. Nah, di DNS-nya ini kita on-kan. Untuk domainnya bisa teman-teman atur sesuai keperluan saja. Di sini saya memasukkan studio multimedia.com dengan IP address 192.168.1.1. Lalu di sini kita add. Nah, jika sudah ada di sini, maka pengaturan di server sudah selesai. Sekarang kita pilih komputer klien. Yang ini kita klik sekali untuk mengaktifkan IP-nya. Kita pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, di sini kita pilih yang DHCP, bukan yang static. Nah, kita klik yang DHCP, maka akan otomatis mencari IP-nya. Nah, di sini DHCP request sukses. Artinya bahwa klien ini sudah mendapatkan alamat IP address dengan nomor 192.168.1.2. Ini yang diberikan oleh server. Nah, jika sudah, maka lakukan hal yang sama kepada komputer yang kedua dan ketiga. Di sini saya klikkan lagi desktop, IP configuration, lalu DHCP. Kita lihat, oke, sukses ya. Oke, sudah kita keluarkan. Lakukan hal yang sama pada komputer ketiga juga. Desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini sudah sukses. Jika semuanya sudah kita atur, kita bisa coba melakukan pengiriman pesan. Saya akan kirimkan pesan dari komputer ketiga ini ke server. Nah, statusnya sukses. Dari komputer sini satu ke komputer 3. Sukses juga. Artinya komputer dan server sudah dapat berkomunikasi. Kita juga bisa mencoba mencek apakah klien dengan server berkomunikasi. Nah, bisa kita cek menggunakan command prompt atau CMD. Kita bisa klikkan di komputer yang ketiga. Di sini saya pilih yang CMD-nya, command prompt-nya. Di sini bisa kita ketikkan ping 192.168.1.1. Oke, bahwa komputer terkoneksi ke server. Lalu kita uji juga penggunaan domain tadi yang studiomultimedia.com. Bisa kita uji dengan menggunakan web browser. Kita tunggu ya, masih loading. Nah, di sini bisa kita ketikkan alamat domain yang tadi kita buat, studiomultimedia.com. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa terkoneksi. Nah, untuk ini bisa kita ubah ya. Untuk cara perubahannya, kita kembali lagi ke server, lalu di bagian HTTP ada namanya index HTML. Nah, di sini kita edit, lalu yang ini saya buang. Di sini saya buat simulasi topologi bus. Kami sedang
belajar membuat topologi jaringan bus dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk warna yang judulnya simulasi topologi bus ini bisa kita ganti. Di sini biru saya ganti dengan oranye. Jika sudah, bisa diklik simpan. Lalu kita pilih yes. Kita keluarkan. Kita coba lagi akses. Apakah sudah berubah? Kita ketikkan lagi domainnya studio multimedia.com. Mau ya teman-temannya? Baik, itu saja yang dapat saya bagikan cara pembuatan topologi busnya. Untuk selebihnya nanti bisa teman-teman kembangkan lagi. Jika teman-teman baru ketemu dengan channel Studio Multimedia, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like dan share sebanyak-banyaknya agar Studio Multimedia terus semangat untuk membuat video-video tutorial lainnya yang bermanfaat.